Selanjutnya, kita akan menganalisis pelaku konsumen dengan pendekatan atribut. Selanjutnya, apa itu pelaku konsumen? Pelaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok organisasi dalam mendapatkan hasil atau kebutuhan yang diperlukan dengan mengorbankan sesuatu. Selanjutnya, apa saja sih pendekatan dalam perilaku konsumen? Pendekatan perilaku konsumen terdiri dari dua, yaitu pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Pendekatan ordinal merupakan pendekatan yang kepuasannya tidak diukur dan hanya dibandingkan dengan menggunakan kurva indiferensi, yang dimana pendekatan ini sering digunakan dalam perilaku konsumen karena lebih realistis. Pendekatan kardinal merupakan pendekatan yang kepuasannya diukur dengan angka dan dianalisis dengan utilitas marginal. Lalu, bagaimana sih pendekatan atribut dalam perilaku konsumen? Jadi, pendekatan atribut mengasumsikan bahwa perhatian konsumen lebih tertuju pada manfaat yang diperoleh dari suatu produk daripada produk itu sendiri, serta pendekatan ini akan menganalisis pilihan konsumen berdasarkan kombinasi atribut yang ditawarkan produk dan anggaran yang dimiliki konsumen. Selanjutnya, kita akan menganalisis perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan pada pembelian makanan di Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Lantas bagaimana sih analisisnya? Yuk simak penjelasan di slide berikut ini. Dalam menganalisis kepuasan konsumen, kita menggunakan pendekatan atribut yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu tingkat kesenangan dan nilai terjangkau. Tingkat kesenangan mengukur sejauh mana konsumen merasa puas atau senang dengan produk. Sementara nilai terjangkau menilai apakah harga produk sesuai dengan manfaat yang diterima. Terdapat 4 pilihan makanan yang disediakan masing-masing dengan harga yang terjangkau sesuai dengan anggaran yakni Rp50.000. Pilihan tersebut meliputi yang pertama dimsum mentai seharga Rp30.000, tipat sate plus es teh seharga Rp25.000, jajan Bali atau laklak seharga Rp10.000, dan potacik atau potato chicken seharga Rp50.000. Keempat menu ini dipilih berdasarkan dua atribut utama, yaitu tingkat kesenangan konsumen dan nilai yang terjangkau. Selanjutnya, kami menyajikan hasil analisis data dalam bentuk kurva kepuasan pelanggan. Berikut merupakan skala analisis perilaku konsumen dengan dua atribut, yaitu tingkat kesenangan dan nilai terjangkau, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Dari ilustrasi dan skala tadi, selanjutnya kita akan analisis dengan kurva berikut. Kurva ini menunjukkan ilustrasi tentang konsumen yang melakukan aktivitas konsumsi pembelian berbagai macam makanan yang ada di Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Kurva tersebut menggambarkan anggaran tertinggi mencerminkan tingkat kepuasan tertinggi yang dikenal sebagai kepuasan nyata. Hal ini terlihat dari pilihan potacik di mana anggaran sebesar Rp50.000 digunakan secara optimal, tepat sesuai dengan total anggaran yang tersedia, dibandingkan dengan 3 pilihan makanan lainnya yang ditandai dengan IC1. Pada analisis ini, jajan laklak tidak masuk menjadi bagian garis depan efisiensi karena titik jajan laklak berada di bawah garis depan efisiensi titik tipat sate dan es teh dan potacik. Bagi konsumen yang rasional, tidak akan memilih jajan laklak menjadi kepuasannya. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa harga potacik cukup tinggi, konsumen mengharapkan adanya penurunan harga agar lebih sesuai dengan nilai yang terjangkau dan ekspektasi mereka. Namun, penurunan harga ini juga diimbangi dengan pengurangan porsi yang diterima. Artinya adalah, konsumen rela mendapatkan porsi lebih sedikit asalkan harga lebih terjangkau. Dalam situasi ini, kepuasan yang dirasakan tidak setinggi dengan kepuasan nyata, karena adanya kompromi antara harga dan porsi. Inilah yang disebut dengan kepuasan bayangan yang ditandai dengan IC1 aksen. Namun, sebagian konsumen ingin memaksimalkan penggunaan anggaran Rp50.000 dengan memilih 2 porsi tipat sate plus es teh, yang jika ditotal harganya setara dengan 1 porsi potacik. Dengan cara ini, konsumen merasa memperoleh manfaat yang lebih besar, baik dari segi kuantitas maupun kepuasan rasa, tanpa harus mengorbankan nilai terjangkau. Dalam konteks ini, konsumen berusaha mencapai kepuasan nyata yang ditandai dengan IC2. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dalam pembahasan kali ini, kasus yang dianalisis menggunakan pendekatan atribut untuk memahami perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas konsumsi. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana seorang individu atau konsumen mengelola dan mengalokasikan anggaran yang dimilikinya dalam membeli berbagai jenis makanan, dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan pendekatan atribut, Cynthia sebagai konsumen berhasil mencapai tingkat kepuasan maksimum pada pilihan makanan potacik.
Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran Cynthia telah digunakan secara optimal untuk memperoleh kepuasan tertinggi. Namun, Cynthia juga memiliki ekspektasi lain terhadap kepuasan yang diinginkan, yang dikenal dengan kepuasan bayangan. Kepuasan ini akan tercapai apabila terjadi penurunan harga potacik, sehingga Cynthia tetap dapat menikmati makanan tersebut dengan nilai yang lebih terjangkau meskipun mungkin dengan porsi yang dikurangi. Selain itu, kepuasan bayangan lainnya juga muncul pada kombinasi pembelian 2 porsi tipat sate plus es teh yang memiliki total harga yang sama dengan 1 porsi potacik. Dalam hal ini, Cynthia merasa memperoleh nilai dan manfaat yang lebih banyak.